Kalau kemarin kita udah dikejutkan dengan hasil dari turnamen FIDE kandidat yang dimenangkan oleh pecatur muda berusia 20 tahun, Javongir Sindarov. Sekarang saya akan ajak kalian untuk melihat calon pecatur masa depan dari Turki. Berusia 18 tahun dia adalah Yagis Erdogmus yang berhadapan dengan Veselin Topalov. Kalau teman-teman ngikutin dunia percaturan dari zaman Kasparov, Topalov ini adalah juara dunia tahun 2005-2006. Nah teman-teman, ini game yang diadakan di Monaco untuk memecahkan rekor Elo Rating 2700 termuda sepanjang sejarah. Dan Yagiskan berhasil melakukan itu. Mereka bermain dengan format 6 game catur klasik. Dan ini adalah game kedua. Game pertama remis, game kedua yang sangat epic dengan 3 langkah brilian dan akurasi menyentuh 96%. Tonton terus sampai habis, jangan di skip iklan ya. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Jangan lupa kasih hype untuk video ini supaya RL Chess terus semangat bikin konten. Yagis berasal dari Turki, memulai dengan langkah D4 dijawab oleh Topalov yang berasal dari Bulgaria dengan kuda F6. Kemudian putih C4, hitam E6, putih kuda F3 dan hitam D5. Queen Gambit decline. Kemudian putih kuda C3, hitam C6. Nah, karena strukturnya 3 pion seperti ini dikenal dengan semi-slav defense. Kemudian gajah ke petak G5, hitam H6. Putih mundur, tetap menjaga pin, dan hitam mengambil pion di petak C4. Jadi putih kasih gratis 1 pion, tapi dengan tujuan lain. Ya, ini namanya gambit dalam catur. Tujuannya apa? Dia pengen setup serangan, dia pengen ambil inisiatif serangan, dia ingin mengontrol permainan. Tapi hitam berani untuk mengambil resiko itu. Oke, gue akan bertahan, tapi gue punya keunggulan 1 pion. Siapa tahu gue selamat dari serangan ini dan gue akan menang. Apa yang terjadi? E4 dimainkan, kemudian hitam G5, putih bisop G3 dan hitam B5 menjaga pion. Putih bisop E2 dan hitam mainkan bisop B7. Ini menarik, teman-teman harus tahu kenapa hitam gak mainin langkah B4 untuk ambil pion E4. Jadi putih akan kuda A4, kalau dia ngambil pion E4 maka putih akan bisop E5. Kalau di sini sebagai contoh ya, kalau hitam F6 maka menteri C2, saling ancam. Dia makan, maka makan lagi. Masalahnya kalau nggak makan nanti menterinya bakal bisa masuk ke petak G6. Nah, sementara kalau misalkan benteng geser ke petak G8 maka menteri C2 juga. Jadi memang sengaja dikasih lagi pion di petak E4-nya untuk memancing serangan. Hitam gak berani itu, dia mainkan bisop B7, kemudian putih kuda ke petak E5 masih dikasih. Kemudian hitam kuda B ke petak D7. Kemudian putih mengamankan raja dan hitam H5. Ya, kalau B4 di sini pokoknya sama aja ya. B4 maka putih akan kuda makan kuda dimakan dan kemudian kuda ke petak A4 atau di sini bisa langsung gajah E5. Jadi tetap ini mungkin akan membuat kalian penasaran karena kenapa sih nggak B4 untuk ngambil pion E4? Karena pemula pasti akan penasaran seperti itu. H5 dimainkan, kemudian pertukaran kuda dilakukan petak D7, dimakan lagi dengan queen ya. Kemudian putih queen C1, ancam sekaligus ingin setup benteng D1. Hitam benteng G8, karena kalau H4 percuma ya, bisa gajah E5. Putih queen E3 ternyata. Kemudian H4 gajah ke petak E5. Hitam queen ke petak D8, putih H3, hitam kuda D7, kemudian putih mundur bisop H2. Great move, hitam queen B6, putih benteng FD1, hitam coba mendobrak dengan langkah E5. Kalau dimakan tentu kurang bagus buat putih ya, pertukaran queen akan menjadikan pion kereta di sini dan akan dikontrol dengan kuda C5. Jangan lakukan itu teman-teman. Putih gajah G4, ancam balik kuda di petak D7. Hitam benteng D8 dan harusnya putih di sini bisa dapetin pion ya, dengan makan kuda dapat pion. Erdogmus gak suka permainan terlalu simpel kayak gitu. Dia mainin queen F3. Walaupun dianggap miss taktik di sini, tapi setelah makan pion D4 hitam, maka putih menemukan langkah brilian. Boom, sacrifice the knight. Apa tujuannya? Kalau dimakan kudanya, maka E6 akan terus melaju, mengancam F7 dan D7. Kalau dimakan, maka putih akan menciptakan gajah H5 yang mau nggak mau raja E7 dan kemudian skakmat queen F7. Ngeri kan? Hitam
tahu itu, dia mainkan langkah C5. Ya, dengan tujuan menjaga E6 dan mengancam Queen. Kuda kemudian menutup ke petak E4 dan hitam harusnya di sini benteng G6, langkah yang paling bagus. Tapi Topalov nggak sabar dan takut mungkin dengan kuda putih akhirnya dimakan. Menteri putih makan, hitam gajah E7 dan putih A4. Hancurkan struktur pion idenya. Langkah yang lebih bagus, ya ini langkah yang paling bagus ya, tapi dianggap salah juga. A4 dimainkan, kemudian hitam B4. Menjaga struktur pion. Kemudian putih mainkan langkah Queen E2, harusnya A5 dimainkan. Queen E2 dengan tujuan mengancam dan sekaligus memancing supaya pion mendorong. Kemudian balik lagi Queen E4 ngancam pion. Gimana cara hitam menjaga? Kalau dia di sini Queen ke petak A6, maka putih akan hancurkan dengan B3. Maka Topalov tidak lakukan itu, dia memilih kuda F8. Putih mengambil pion, hitam benteng D4, putih Queen B5. Dimakan, makan lagi. Membuka ancaman pada pion di petak A7. Wah, tapi kan hitam punya pion promosi di sini ya. Hitam ngegas dengan C4, putih makan A7. Hitam ngegas lagi dengan C3, harusnya kuda E6 dulu. Kemudian putih dorong pion juga, nggak takut. Hitam dorong C2, putih nggak takut, dorong lagi pion B7. Gokil nggak tuh? Kemudian hitam di sini yang takut. Kalau hitam di sini makan benteng, maka dimakan lagi. Bagaimana jaga pion promosi? Kalau dia di sini kuda ke petak D7, maka didorong pion E6 ancam kuda. Kalau dimakan, maka gajah H5 skak. Kalau raja geser ke petak F8, maka gajah E5. Kalau bentengnya pindah ke petak D5, maka benteng A8. Nih dikunci. Jadi bahaya banget buat hitam. Sementara kalau raja ke petak D8 tadi, langsung benteng A8. Hitam takut itu. Nah, kalau misalkan tadi makan dan kemudian benteng yang mundur, maka dorong E6 juga akan menjadi kunci. Nih. Kalau di sini dimakan pakai kuda, maka putih akan benteng A8. Nih. Kalau rajanya naik, karena ini mau promosi ya, makan benteng promosi, raja petak D7 maka skakmat. Jadi Topalov sudah mikir itu dan bahaya, dia akhirnya mundur benteng D8, paling akurat. Putih mainkan langkah brilian kedua. Boom, pion lagi. Hitam harusnya makan pakai pion, dia makan pakai kuda, sebuah kesalahan. Putih, boom, brilian ketiga. Kenapa brilian? Masih ngasih benteng. Hitam belum berani makan benteng, raja D7 dimainkan. Kemudian putih benteng D3 skak. Raja ke petak C6, gajah F3 skak, dan di sini harusnya raja B6 yang paling aman dengan tujuan kalau dimakan, kemudian dimakan lagi, dan kemudian apabila dimakan, maka hitam di sini bisa promosi pakai queen. Kalau ditutup, maka dimakan, makan dan dapat pion. Tapi entah gimana, inilah ya, karena sekarang Topalov sudah semakin berumur ya, dia salah. Raja C5. Kenapa salah teman-teman? Bisakah kalian menemukan langkah terbaiknya? Yap, dimakan dong benteng. Kemudian hitam di sini kalau dimakan, maka ada benteng C8 terlebih dahulu. Ini bedanya. Kalau misalkan raja B6, maka promosi jadi queen skak. Nah, jadi itulah perbedaannya. Rajanya harus ke petak B6. Hitam akhirnya sadar itu, dia mainkan langkah kuda C7. Tujuannya untuk menutup dan pion bisa promosi. Tapi putih menemukan langkah lain. Langkah apa yang akurat di sini, teman-teman? Benteng A5 skak. Raja ke petak C4, gajah E2 skak, dan hitam menyerah. Kok nyerah ya? Kenapa nggak raja B3? Ada yang tahu? Yap, benteng D3, raja makan, gajah E5 skak, raja ke petak B1 atau C1. Boom, skakmat. Gila, rajanya digiring. Akurasi di game ini untuk putih 96%, hitam 87,5%. Saya akan coba membahas semuanya untuk teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa nonton konten-konten YouTube RL Chess, pantengin terus. Karena ini baru game kedua. Game pertama gak usah dibahas ya karena remis. Dia dari 6 babak yang dimainkan, ada remis 2 kali dan sisanya menang untuk Yagiskan. Yagiskan sekarang memiliki elo rating berapa? Dia menjadi pemain termuda. Dia saat ini menempati peringkat 1 usia
18 tahun, dan sekarang Yagiskan berada di peringkat 29 dunia. Nih, usia ya. Sekarang 2704. Nah, ini masih lama ya usianya. Sekarang usianya 18 tahun, teman-teman. Nah, kalau kalian pengen lihat live rating, silahkan kunjungi aja 2700chess.com. Teman-teman, inilah gamenya. Gimana menurut kalian? Kasih komentar terbaik. Apakah Yagiskan akan bermain di turnamen kandidat? Ini seru juga ya. Kalau akhirnya dia bermain kandidat, nanti mungkin ada Magnus yang tertantang kalau Sindarov jadi juara dunia. Bakal seru banget nih. Bisa menang nggak Magnus nanti? Kasih komentar kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa kasih hype ya untuk video ini. Jangan di skip iklannya.